A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali mengkaji bersama Mas Fahrudin Faiz. Ini pertemuan yang ke-13 ya, tidak terasa udah tahun lebih berarti kita belajar bareng, yang insya Allah tetap istiqomah dalam semangat untuk terus belajar, karena ternyata betul bahwa lebih banyak yang kita tahu daripada yang kita tahu, maka kita selalu semangat untuk belajar di siang hari ini. Tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita siang hari ini. Mas Faiz, apa kabar? Sehat? Baik, Mas Abu, alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun sudah meluangkan waktu di waktu liburnya. Di waktu liburnya tetap diganggu nih Mas Faiz. Jadi alhamdulillah sekarang pertemuan ke-13, dan monggo Mas Faiz untuk langsung memulai karena udah nggak sabar nih mau bahas apa siang hari ini. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Mas Abu, Bu Sri, Bapak Ibu semua yang siang hari ini hadir, semoga sehat-sehat. Ini cuacanya baru naik turun ini, kadang panas, kadang hujan. Semoga sehat selalu. Ini malah saya agak gerok suaranya. Dari Bandung berapa hari yang lalu, sayangnya enggak sempat menyapa teman-teman ini. Wah, nih ke Bandung nggak ngabar-ngabarin pelanggaran. Iya, tahu Mas Abu di Jakarta, jadi ya sudahlah saya. Iya. Baik, siang hari ini kita sambil istirahat siang ya Bapak Ibu, santai saja sambil dinikmati momen minggu siangnya. Setengah tidur juga enggak apa-apa. Itu saya kemarin baru membaca, ternyata orang yang setengah-setengah tidur itu kalau diberitahu lebih masuk, lebih Soalnya nggak banyak berontak ya. iya, lebih nyantol daripada yang semangat sekali itu, katanya begitu. Jadi gelombang otaknya turun satu level. Baik, bismillah. Ya, siang hari ini mungkin kita belajar sedikit. Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang beliau, ahli kebatinan Jawa. Masyhur sekali beliau ini, gurunya banyak tokoh termasuk Pak Soekarno dan kawan-kawan. Bagi saya beliau ini setara, kalau kemarin kita bahas Ki Ageng Suryo Mentarang. Jadi beliau di akhir-akhir hidup membuka balai pengobatan di Bandung. Pada tahun itu ya, pada era itu. Jadi beliau ini kakak kandungnya ibu kita Kartini. Jadi Raden Mas Panji Sosrokartono. Ini putra keempat dari Bupati Jepara saat itu. Jadi kalau ibu kita Kartini selisih 2 tahun dengan beliau. Kalau bagi ibu kita Kartini, satu-satunya tokoh orang yang ngerti ibu kita Kartini ya kakaknya ini. Dan ibu Kartini itu sepinter itu, kalau nulis surat itu kan ibu Kartini luar biasa. Yang nyuplai buku-buku, yang menyuplai materi-materi pada ibu Kartini ini beliau ini. Jadi beliau ini orang Indonesia pertama yang kuliah di Belanda. Beliau ini juga orang Indonesia pertama yang pidato di depan masyarakat Eropa di Belgia saat itu, Kongres Sastra Bahasa. Kemudian beliau ini ceritanya menarik, dikenal tampan sekali, digemari putri-putri Eropa saat itu di gambar yang kiri itu. Beliau masa muda beliau itu, beliau dikenal sebagai pangeran dari timur, pangeran dari Jawa. Nanti saking pinternya juga beliau dikenal sebagai jenius dari timur oleh orang-orang Eropa saat itu. Meskipun nanti beliau agak konflik dengan Sunung Horgronje. Bapak Ibu mungkin kenal nama ini yang kolaborasi dengan Belanda. Tapi beliau ini tidak disukai oleh Sunung Horgronje.
karena gaya beliau mungkin saat itu yang beda dengan maunya Sunan jadi orang timur yang khas beliau ini. Tapi pengalamannya panjang sebelum nanti terakhir jatuh pada kebatinan Jawa. Kalau tentang keislaman beliau seperti saudaranya, bergurunya pada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kalau tentang Jawa ya dari budaya sendiri memang beliau ini bakat. Beliau ini sejak muda ya berangkat ke Eropa sudah membawa, kalau bahasa kita dulu namanya ilmu kanuragannya tinggi. Jadi beliau ini pernah jadi wartawan Perang Dunia. Beliau wartawannya New York Herald Tribune saat itu. Beliau terkenal membuat heboh 2 kali. Yang pertama beliau bisa memfoto kawahnya Gunung Kawi dari atas. Jadi tanpa pesawat. Jadi tidak ada orang tahu kok bisa ini orang bisa moto kawahnya Gunung Kawi dari atas. Belum ada drone ya Mas Faiz ya? Iya, nggak ada drone saat itu. Kalau sekarang orang malah paling ini nggak bisa. Kayak ada di atasnya kawah pas itu. Tapi fotonya itu bikin heboh orang. Gimana caranya moto kalau dia nggak terbang di atasnya. Kemudian yang kedua, beliau juga pernah bikin heboh karena di hariannya dia memuat perundingan rahasia antara Jerman dan sekutu. Perundingan ini tidak mungkin ada orang tahu karena di tengah hutan di Perancis namanya hutan Camping, kemudian di atas kereta api. Jadi di atas kereta api itu kan orang khusus yang di dalam kereta api, keretanya lewat sampai tengah hutan berhenti berunding sekutu dan Jerman. Tapi besok paginya dimuat berita di hariannya New York Tribune ini yang wartawannya Sosro Kartono ini. Oh ini bikin heboh. Gimana bisa tahu isinya perundingan yang sangat rahasia yang itu nanti isinya perdamaian antara sekutu dan Jerman saat itu. Nah itu di antara cerita-cerita kalau bahasa Jawa kanuragannya. Nanti beliau juga poliglot. Poliglot itu menguasai 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Nusantara. Sehingga beliau orang pertama dari Indonesia yang oleh PBB dijadikan penerjemah. Nah, terus nanti beliau juga dikenal sebagai dokter di akhir-akhir hidupnya, ya dokter khas beliau sendiri. Jadi ada cerita, satu ketika beliau ini ada anaknya tetangganya orang Belanda sakit. Yang sakit ini tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, oleh Raden Mas Sosro Kartono ini dia ngambil air putih, kemudian diberikan pada anak itu dan sembuh besoknya. Saat itu di Belanda dia akhirnya terkenal sebagai dokter air putih. Karena kalau ngobati orang pakai air putih, jadi beliau di Belanda bikin heboh seperti itu. Tapi nanti belakangan terus beliau pulang ke Indonesia lagi. Dan dia tahu dia tidak akan diakomodir oleh penjajah Belanda saat itu. Beliau banyak kontra dengan Belanda. Akhirnya beliau dibantu oleh Ki Hajar Dewantoro membuat satu lembaga rumah penyembuhan di Bandung, namanya Darussalam. Kalau dicerita letaknya di Jalan Pungkur kalau di Bandung dulu. Nah ini dulu kalau dulu mungkin orang kenalnya Dokter Alif karena beliau punya filsafat Alif yang luar biasa, nanti kita lihat. Kemudian banyak tokoh-tokoh pergerakan yang nanti datang ke sana untuk minta nasihat beliau di akhir-akhir hidup beliau. Jadi itu gambaran sosok beliau, Raden Mas Panji Sosro Kartono ini. Nah, bismillah, siang ini kita belajar beberapa konsep dari beliau. Yang pertama, beliau ini sering menyebut dirinya Mandor Klungsu. Mandor Klungsu itu ya mandor itu mandor pengawas pekerjaan. Kalau klungsu itu isinya buah asem. Nah, ibu-ibu yang sering masak mesti ngerti ya buah asem yang coklat itu. Nah isinya namanya klungsu. Kenapa beliau menyebut dirinya mandor klungsu? Kalau klungsu itu kan masih biji.
Jadi nanti biji yang sekecil itu akan bisa berbuah jadi pohon asam yang kokoh luar biasa. Jadi filosofinya. Jadi berarti apa? Saya sekarang ini masih biji. Semoga besok bisa tumbuh jadi pohon asam yang kokoh dengan cara belajar. Makanya beliau, aku ini masih belum jadi. Ini masih dalam proses belajar terus. Nah, puncaknya kalau bahasa agamanya mungkin insan kamilnya itu ketika nanti jadi pohon asam yang kokoh jati dirinya. Yang kedua, kenapa kok mengambil pohon asam? Karena kalau zaman dulu kan pohon asam itu yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi saya masih ingat zaman saya kecil itu kan pinggir jalan yang rimbun itu kan biasanya pohon asam itu dulu. Nah, ini filosofinya diambil, dipakai bahwa saya nanti akan jadi besar kalau sudah besar menolong orang. Jadi memberi peneduh. Nah, ini filosofinya. Mengapa pakai istilah mandor klungsu? Kalau mandor ini pengawas. Pengawas itu dia kerja ya tentunya dibayar oleh yang punya proyek. Nah, dan dia akan bertanggung jawab pada bosnya. Nah, saya ini hanya mandor. Beliau ini yang nuntun banyak, yang belajar ke beliau banyak, yang meneladani beliau banyak, tapi beliau tidak merasa siapa-siapa. Saya ini hanya mandor saja. Ngawasi orang bekerja dan nanti saya harus tanggung jawab pada Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan di dunia ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya hanya mandor saja. Saya ini pekerjanya yang mempekerjakan Tuhan. Maka beliau kadang kalau bicara nulis itu pakai nama samaran mandor klungsu. Jadi mandornya buah asem. Yang kedua, kadang beliau pakai nama alias juga Joko Pring. Jadi Joko Pring itu ya, Joko itu anak muda yang belum menikah, Pring itu bambu. Jadi Joko Pring itu, Joko itu simbol masih apa? Masih jejaka. Jadi masih murni, belum menikah, belum terkontaminasi, masih asli. Kalau pring ini bambu. Nah, bambu ini nanti maknanya dua. Bambu itu manfaatnya banyak untuk segala hal dan segala bagian dari bambu itu bermanfaat. Bambu itu kan masih kecil, rebung itu ya bisa dibuat masak. Nanti agak besar sendiri, bambu muda juga bisa dipakai apa saja. Segala kebutuhan hidup manusia bisa pakai bambu. Kemudian yang kedua, bambu itu jenisnya macam-macam, tapi hakikatnya sama. Jenis bambu kan macam-macam, ada bambu petung, ada bambu kuning, ada bambu macam-macam. Ini sebenarnya simbol manusia. Manusia itu beda-beda, tapi hakikatnya ya sama-sama manusia, sama-sama pring. Jadi maka beliau pakai istilah Joko Pring. Joko Pring itu ingin menunjukkan bahwa aku ini manusia yang murni, yang hakikatnya adalah kemanfaatan dan kesetaraan dengan sesama. Maka beliau pakai istilah Joko Pring. Nah ini monggo Bapak Ibu ya, kalau simba-simba kita dulu pinter bikin istilah-istilah untuk memberi nama dirinya sambil belajar, sambil menegaskan diri bahwa orientasi hidupku ke situ. Baik, sekarang mulai jarang orang memberi nama. Kalau di desa saya nama-nama anak-anak itu sekarang sudah nama artis semua. Mungkin kalau nama-nama Jawa seperti ini sudah mulai jarang. Orang mungkin tidak mau lagi kalau pakai nama-nama dianggap kuno. Sekarang namanya sudah nama-nama artis-artis semua di anak kecil-kecil itu. Baik, jadi ini nama sebutan saja yang beliau pakai. Nah, ini menurut beliau, pola hidup beliau. Jadi ini menarik filosofinya. Beliau pakai istilah begini. Ingkang dados polanipun langkah kula inggih menika, jadi pola hidup saya itu 3. Kata Raden Mas
Sosrokartono. Yang pertama apa? Jawa Bares, Jawi Bares, Jawi Deles, Jawi Sejati. Ini Bapak Ibu kan kita sudah berbulan-bulan belajar tentang kejawaan. Sebenarnya nanti muaranya di 3 ini. Menjadi Jawi yang Bares, menjadi Jawi yang Deles, menjadi Jawi yang Sejati. Jawi Bares itu Jawa yang jujur, yang tidak malu dengan kejawaannya. Jadi saya Jawa dengan karakter begini, dengan budaya begini, ya inilah saya. Itu namanya Jawi Bares. Jadi kadang-kadang kan kita ini mau menampilkan kejawaan kita mungkin malu. Wah jangan-jangan enggak zamannya lagi. Jangan-jangan situasinya sudah berubah. Enggak. Jawi Bares itu enggak malu mengakui identitasku. Ya memang aku begini, ya memang aku ini Jawa. Jadi ini namanya Jawi Bares. Jadi kita paham budaya kita dan kita tidak malu mengakui, ya ini kita. Jadi menerima diri itu Jawi Bares. Yang kedua Jawi Deles. Jawi Deles itu mau menjalankan yang sudah dipahami. Jadi sepenuh hidupnya itu ya warnanya Jawa. Itu namanya Jawi Deles. Nah ini berarti apa? Komitmen terhadap budayanya, terhadap kejawaannya. Itu istilahnya Raden Mas Sosrokartono, Jawi Deles. Nah, orang Jawa istilah deles itu menunjukkan totalitas. Kalau ada orang misalnya bule kok gayanya ya kayak bule, ngomongnya kayak bule, apa-apanya kayak bule, itu di Jawa sini disebut bule deles. Jadi tidak ada bau yang lain, semuanya baunya ya kayak orang luar. Nah kebalikannya, Jawi Deles itu juga begitu. Ngomongnya ya kayak Jawa, budaya hidupnya ya kayak Jawa, apa-apa segalanya kayak Jawa. Itu namanya Jawi Deles. Yang ketiga, Jawi Sejati. Nah, kalau ini agak dalam. Ini tidak sekedar kelihatan penampakan budaya yang sifatnya material, perilaku yang fisik, tapi ini sudah kesejatian, sudah mendalam. Jadi belajar kejawaan tidak sekedar aspek ritual fisik, kemudian budaya-budaya yang sifatnya bisa dilihat, tapi juga sampai makna-makna dalam filosofi dan spiritualitasnya. Jadi menemukan Jawi yang sejati. Nah, jadi sebenarnya ini menarik untuk masuk ke budaya apapun. Kita ini Jawi Bares, Jawi Deles, Jawi Sejati. Boleh juga Sunda Bares, Sunda Deles, Sunda Sejati. Boleh Bugis Bares, Bugis Deles, Bugis yang sejati. Jadi kita tidak malu sebagai orang Jawa, kita berkomitmen menghidupkan budaya Jawa dan kita mengejar memahami sampai dalam budaya Jawa kita. Nah, itu yang disebut Jawi Bares, Jawi Deles, dan Jawi Sejati. Ini yang oleh Raden Mas Sosrokartono dijadikan mode hidup, gaya hidup. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sering gelisah ini jangan-jangan budaya-budaya kita yang sekarang baru kita pahami luar biasa ini hilang. Jangan-jangan anak-anak kita sulit untuk menghidupkan lagi budaya kita. Ini mungkin menarik jadi prinsip, jadi pola hidup. Ayo tidak malu jadi orang Jawa. Ayo konsekuen komitmen menghidupkan budaya-budaya dan makna-makna Jawa. Dan ayo kalau mampu belajar terus sampai ketemu kesejatiannya Jawa seperti apa. Ini yang dilakukan oleh Raden Mas Sosrokartono. Nah, beliau satu ketika mengungkapkan tujuan hidup. Jadi tujuan hidupnya kata beliau, ngawulo dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip. Tanpa pamrih, tanpa ajrih, jejeg mantep mawi pasrah. Sebab payung kula Gusti kula tameng kula inggih Gusti kula. Jadi kata Raden Mas Sosrokartono, tujuan hidupku itu mengabdi kepada hambanya Tuhan. Ini menarik kalimatnya. Jadi
tidak berhenti pada menyembah Tuhan, tapi berlanjut pada melayani hambanya Tuhan. Jadi mengabdi pada hambanya Tuhan. Jadi yang dipedulikan sesama, tidak egois. Tadi kan ceritanya beliau ini anaknya bangsawan, kaya, disukai banyak orang, pinter, sakti, dan lain sebagainya. Tapi ya di akhir-akhir hidup beliau baru sadar, ternyata tujuan hidup itu yang paling membahagiakan itu adalah ngawulo dateng kawulaning Gusti. Jadi mengabdi melayani hamba Tuhan. Jadi lan memayu hayuning urip, menambah keindahan hidup. Menambah keindahan hidup itu dengan melakukan segala kebaikan yang kita tahu. Tanpa pamrih, tanpa takut, tegak, mantep, pasrah. Kenapa bisa mantep dan tidak takut? Karena pelindungku adalah Tuhan, perisaiku juga Tuhan. Sudah tidak bisa takut dan ditakut-takuti oleh apa-apa lagi. Nah, itu tujuan hidup beliau yang pertama. Yang kedua, beliau nambahi keterangan, wosipun inggih menika ngupadosi padang ing peteng, seneng ing sengsara, tunggaling 1000 yuta. Kata beliau, intinya maksudnya adalah mencari terang dalam gelap, senang dalam sengsara, contohnya beribu juta. Jadi maksudnya, kenapa sih kok kita harus mengabdi pada hamba Tuhan? Banyak sekali hamba Tuhan itu yang kebingungan dalam kegelapan. Tidak punya orientasi hidup. Sulit memahami hidup ini mau kemana, untuk apa. Banyak juga yang sengsara. Jadi ada yang sakit, ada yang dilanda kemiskinan, ada yang pokoknya banyak yang sengsara. Maka mengabdi pada hamba Tuhan itu menemukan terang dalam gelapnya hidup mereka. Atau menanamkan kesenangan dalam kesengsaraan mereka. Contohnya beribu juta, kata beliau. Kalau ingin tanya orang susah, orang dalam kegelapan itu seperti apa, di sekeliling kita banyak sekali. Jadi tinggal menunggu kesediaan kita untuk turun. Jadi ndak harus kemudian kita nyari-nyari mana ya orang susah. Banyak sekali di sekeliling kita orang susah, orang butuh, orang kesulitan. Contohnya beribu juta. Apalagi hari ini Bapak Ibu tinggal ngeklik saja, sekarang banyak kan situs-situs online donasi, kita bisa dan lain sebagainya. Itu coba dihitung itu ada berapa orang sengsara di sekeliling kita. Nah, maka dari situlah nanti beliau Raden Mas Wasrokartono matok, hidupku aku pasrahkan pada yang lain. Ngawulo dateng kawulaning Gusti. Biarlah Tuhan yang melindungiku, biarlah Tuhan yang menamengiku. Jadi aku tak ngurusi sesama, biar diriku diurusi Tuhan. Jadi tentang aku, nasibku bagaimana, hidupku seperti apa, biarlah Tuhan saja yang mengurusi, aku tak ngurusi sesama saja. Nah ini prinsipnya Raden Mas Wasrokartono, dan memang beliau sampai meninggal meskipun ganteng luar biasa tadi tidak menikah. Jadi beliau tidak sempat menikah. Bahkan kesehatan beliau agak turun di akhir-akhir hidup. Beliau sudah tidak mampu berdiri lagi. Jadi tapi ya masih aktif melakukan pengobatan-pengobatan, menolong orang lain. Jadi ini beliau ini gambaran orang yang memang 100% mempersembahkan hidupnya untuk sesama. Sementara tentang dirinya sendiri dia pasrahkan sepenuhnya pada Tuhan. Nah ini gambaran hidup beliau sepenuhnya. Nah, ini menarik, ada satu pernyataan beliau yang menggambarkan hal tersebut. Kenapa sih kok beliau kemudian sudahlah, aku ini sudah terlalu lama hidup senang. Apa yang tidak aku nikmati dalam hidup ini? Sekarang saatnya aku berbagi. Jadi ini diawali ketika beliau di Bandung, itu banyak sekali orang datang ke beliau minta tolong. Jadi kata beliau,
tua, muda, pada mengadu dan menangis padaku, memelas, membuat air mataku menetes pilu. Berat, sangat beratnya dijadikan tempat mengadu orang banyak. Lebih berat lagi kalau keluhan mereka saya masukkan rasa dan batin. Jadi beliau itu tidak kuat. Kalau ada orang mengeluh, orang minta, itu beliau tidak kuat. Keluar lagi air mata di hatiku, teringat umat manusia yang sedang menanggung susah, menanggung derita. Rasanya saya tidak mampu makan, tidak mampu minum, teringat orang yang sakit. Orang yang begitu banyaknya kelaparan. Hilang sirna perasaan susah yang kurasakan memandang kesusahan orang lain. Lebur susah dan sakit diri pribadiku dalam samudra sakit dan susahnya umat manusia. Jadi beliau ini sangat prihatin, lihat sekelilingnya kok banyak orang menderita, banyak orang susah. Apalagi yang mengadu pada beliau, kalau ada orang mengadu menangis, itu beliau tidak mungkin tidak ikut menangis. Nah, dengan kasih sayang yang luar biasa itulah nanti beliau akhirnya mengabdikan babak terakhir hidup beliau itu untuk sesamanya sepenuhnya. Bahkan tidak untuk hidup pribadi beliau sendiri. Ini Raden Mas Sosrokartono. Baik, nah sekarang kita masuk ke filosofi hidup beliau. Yang ini terkenal sekali. Bapak Ibu pasti pernah dengar kalimat-kalimat ini. Belakangan sering dipopulerkan, dibuat lagu juga. Jadi ini beberapa filosofi hidup beliau yang ada tertulis di makam beliau. Jadi beliau itu ada makam di Kudus, beliau dimakamkan di daerah Kudus. Yang nanti bagian kanan, sebelah kanan makam beliau itu ada tulisan yang saya warna merah itu, nanti sisi kirinya ada tulisan yang warna abu-abu itu. Nah ini filosofi hidupnya Raden Mas Sosrokartono. Yang pertama apa? Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harta. Ini kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin banyak sekali belajar dari para filosof, biasanya kan maknanya kaya tanpa harta itu kuncinya pada kepuasan hidup. Tapi kalau di Raden Mas Sosrokartono tidak begitu. Beliau punya makna sendiri. Jadi kata beliau, sugih tanpa bondo itu ketika kita banyak sekali berbuat baik pada orang lain, maka teman kita akan sangat banyak, saudara kita akan sangat banyak. Hakikatnya mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi setiap kali kita butuh, yakinlah akan ada teman yang hadir membantu kebutuhan kita, memenuhi keinginan kita. Maka tidak usah berpikir kebutuhanku apa. Kadang-kadang keinginan, kepentingan kita dipikirkan oleh orang lain. Kenapa? Karena selama ini kita selalu memikirkan orang lain. Sehingga relasi kita banyak mudahnya begitu. Orang sangat perhatian pada kita. Ini namanya sugih tanpa bondo. Mungkin misalnya Mas Abu selama ini temannya banyak. Misalnya pas lagi moderator terus tiba-tiba batuk sebentar gitu. Wah nanti mesti sehat Mas Abu. Nanti mungkin sebentar lagi ada yang ngirim jamu, ada yang ngirim apa. Itu namanya kaya, sugih tanpa bondo. Nah, jadi mungkin kita pas lagi diskusi gini, wah ini jaringannya kok susah ya. Sudah Mas Abu nanti saya modali beli jaringan online yang bagus yang sekian. Nah, itu namanya sugih tanpa bondo. Oke. Jadi asal kita teman kita banyak, berbuat baik, tidak usah ragu-ragu, insya Allah ada sangat banyak jalan keterpenuhan kebutuhan kita. Jadi dengan definisi kekayaan yang bukan koleksi harta benda, tapi koleksi kebaikan. Jadi semakin banyak koleksi kebaikan kita pada sesama, maka kita akan kaya. Yang kedua, digdaya tanpa aji. Digdaya tanpa aji itu sakti tanpa jimat. Tanpa aji-aji itu kayak jurus apa, kayak dulu Saur Sepuh ada ajian serat jiwa, itu kan sakti. Sekarang mungkin anak sekarang nggak kenal yang
sandiwara radio zaman dulu ya, ada kesaktian-kesaktian itu. Nah, kata Raden Mas Sosrokartono, digdaya tanpa aji. Kita bisa sakti tanpa harus tirakatan belajar ilmu ini, ilmu itu. Bagaimana aji kita, kesaktian kita, kebaikan. Jadi dengan melakukan kebaikan, kita itu kuat, kita itu sakti. Jadi tidak harus kemudian pakai praktek penyiksaan diri. Jadi kita kuat, kita sakti tanpa jimat. Jimat kita apa? Kebaikan pada orang lain sehingga orang percaya kita. Tidak perlu kita taklukkan mereka, ya mereka akan takluk pada kita. Mereka akan patuh pada kita. Itu digdaya tanpa aji. Jadi karena selama ini kita berbuat baik, muncul kewibawaan kita kalau bahasanya Raden Mas Sosrokartono. Sehingga orang-orang itu ya kalau bahasa Indonesianya sungkan pada kita. Tidak enakan pada kita. Nah itu kan sakti. Jadi orang tunduk pada kita itu kan sasarannya aji-aji tadi, menaklukkan orang, menang atas orang lain. Jadi kita menangnya karena kebaikan. Dengan banyak melakukan kebaikan, ya orang akan segan pada kita. Ini orang baik loh, jangan sembarangan loh. Ini orang baik, jangan melakukan yang aneh-aneh loh. Jadi dia tunduk sendiri pada kita. Itu yang dimaksud digdaya tanpa aji. Nah, yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan. Jadi ini sederhananya cara paling mudah untuk menaklukkan orang. Kita tidak perlu bawa orang banyak kayak tawuran anak-anak SMK, STM, itu tidak begitu. Tapi apa? Kita serbu dia dengan kebaikan-kebaikan kita. Sampai muncul rasa tidak enak sendiri. Itu namanya ngeluruk tanpa bolo. Jadi mungkin ada orang menyakiti kita, kita membalas dengan kebaikan-kebaikan terus-menerus. Sampai dia sadar bahwa, oh iya ya selama ini saya salah. Nah, ini berarti kita sudah menyerbunya dengan kebaikan, tanpa harus membawa pasukan. Itu yang disebut ngeluruk tanpa bolo. Jadi kalau ada orang misalnya, kok orang ini sama saya kok sentimen kelihatannya, menyerang terus, menganu terus. Ya sudah, saya serang balik. Tapi menyerang baliknya dengan kebaikan. Jadi ya, mungkin kalau ada orang tidak senang kita, tiba-tiba kita kirimi hadiah apa, kita ngomong yang baik-baik, yang membahagiakan dia, memberikan dia. Kalau dia senang kita ikut bahagia, kalau dia susah kita ikut mengucapkan. Nah itu nanti lama-lama ya dia takluk sudah. Jadi dia berubah, mungkin tidak lagi sefrontal itu, sebenci itu pada kita. Pelan-pelan perasaannya akan berubah. Itu yang dimaksud ngeluruk tanpa bolo. Nah, kalau sudah digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, baru pada akhirnya kita menang tanpa ngasorake. Kita akhirnya menang tapi tidak dengan merendahkan. Jadi yang kalah dan yang menang sama-sama mulia. Kayak kita tadi ngeluruk tanpa bolo. Orangnya kan dari benci sekarang sudah jadi suka sama kita. Sama-sama terus jadi mulia. Jadi kita tetap mulia, dia jadi mulia. Itu namanya menang tanpa ngasorake. Karena biasanya dalam hidup ini kan kalau tabrakan frontal, yang menang mulia, yang kalah terus jadi hina. Wah, kamu kalah, kelihatan kamu bohong, kelihatan kamu curang, kelihatan kan orangnya terus jadi hina. Tapi pakai rumusnya Raden Mas Sosrokartono ini enggak. Yang salah nanti tidak akan jadi rendah, dia akan berubah pelan-pelan terus jadi baik. Maka dia juga jadi mulia. Karena strategi tadi, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo. Jadi ini bagian dari strategi orang Jawa untuk memayu hayuning bawono. Jadi bagaimana kita hadir di muka bumi ini, membuat bumi ini tambah indah. Jadi sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, dan menang tanpa ngasorake. Nah, jadi yang warna merah ini untuk hidup
sosial bersama-sama di tengah masyarakat, di tengah alam semesta ketika kita ingin memayu hayuning bawono. Terus yang sebelahnya. Nah, kalau ini peningkatan pribadi. Kalau ini ke dalam, perjalanan ke dalam. Kalau yang tadi perjalanan keluar. Sama, Raden Mas Sosrokartono juga punya 4 prinsip. Yang pertama, terima mawi pasrah. Yang kedua, suwung pamrih tebih ajrih. Yang ketiga, langgeng tan ono susah, tan ono seneng. Yang terakhir, anteng manteng sugeng jeneng. Nah, ini kalau ini perjalanan batin sudah. Ketika sudah beres di luar, saatnya berjalan ke dalam. Berjalan ke dalam yang pertama apa? Terima mawi pasrah. Jadi terima itu menerima, mawi pasrah itu ya kalau bahasa agamanya tawakal. Jadi terima mawi pasrah itu berarti kita terima situasi hidup kita apa adanya, kemudian kita berusaha sesuai situasi tadi. Kalau sudah selesai usaha, tinggal pasrahnya. Jadi ini orang yang sering salah paham dianggapnya berarti pasif, Pak. Enggak. Terima mawi pasrah itu proses. Jadi kalau sekedar pasif ya terima saja selesai. Tapi itu enggak. Terima mawi pasrah itu kita terima situasi kita, tidak denial. Jadi apapun kondisi situasi yang kita miliki sekarang kita terima, kita syukuri, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau sudah kita jalani hidup kita secara aktif, hasilnya apa? Kita pasrah. Jadi kita melakukan kebaikan apapun harus kita akhiri dengan pasrah. Pak, saya sudah jujur kok malah dibenci orang, Pak. Ya sudah, kita sudah jujur ya sudah. Hasilnya apa ya kita pasrah. Tidak masalah. Jadi ini yang pertama itu. Jadi bekal perjalanan batin kita yang paling dasar terima mawi pasrah. Yang kedua, suwung pamrih tebih ajrih. Suwung pamrih itu ndak usah matok pamrih macam-macam. Justru dari situ kita akan jauh dari ketakutan. Kita itu sering tidak maksimal berbuat kebaikan karena banyak pamrih. Ketika banyak pamrih, muncul macam-macam kekhawatiran. Misalnya, wah saya ingin bikin konten ini manfaat buat orang banyak ini misalnya. Nah, pamrihnya nanti siapa tahu gara-gara ini saya terkenal. Loh, gara-gara ini saya terkenal itu namanya pamrih. Dan ini yang membuat kita gelisah, membuat kita terus jadi takut. Baru posting ditengok bolak-balik sudah berapa yang like. Sudah berapa yang like gitu ya Mas Bais ya? Sudah berapa. Iya, kita terus repot di situ. Kita ketakutan kalau jangan-jangan ada orang tidak suka, ada orang tidak. Kalau kita yakin itu baik, ayo kita jalani dan tidak usah matok target-target yang lain selain kebaikan itu sendiri dan ridhonya Allah saja. Oke. Maka suwung pamrih. Lakukan saja kebaikan itu, tidak usah mikir nanti tanggapannya orang bagaimana, responnya orang bagaimana, atau saya ingin ini, ingin itu dengan ini, itu malah menumbuhkan ketakutan-ketakutan. Jadi yuk, suwung pamrih, tebih ajrih. Kalau Bapak Ibu ingin tenang hidupnya, lakukan kebaikan tanpa pamrih. Nah, segala kecemasan akan hilang. Kenapa sih belajar seperti ini lebih nyaman dibandingkan belajar di sekolah misalnya atau di kampus, di kelas? Karena di kampus itu biasanya ada pamrih-pamrih target-target selain ilmu. Mungkin nilai, mungkin ijazah, mungkin absen, mungkin apa saja. Ini menggelisahkan. Masuknya variabel lain ketika positioningnya tidak pas terus jadi sumber kegelisahan. Wah, saya dapat nilai berapa ya? Beda kalau kayak siang hari ini kan paham enggak masalah, tenang saja, dinikmati saja. Yang penting kita ngomong yang baik, sesuatu yang manfaat, selanjutnya pasrah saja pada Tuhan, lebih nyaman.
Nah, mungkin suasana semacam ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang guru, ada yang dosen, bisa dibawa ke kelas. Mari kita minimalkan ketakutan, kekhawatiran anak-anak didik kita di luar yang berhubungan dengan ilmu. Jadi kegelisahan-kegelisahan anak-anak kita itu sering kan tentang gelar, tentang kerja nanti, tentang nilai, tentang IPK, tentang kumlot enggak kumlot. Ini atribut-atribut yang seringkali justru jadi sumbernya ketakutan. Sehingga belajarnya terus enggak los, enggak bebas. Nah, diberi rumus oleh Mbah Sosro, suwung pamrih tebih ajrih. Kalau bisa suwung pamrih tebih ajrih, maka kita akan bisa yang ketiga. Langgeng tan ono susah, tan ono seneng. Langgeng itu makna harafiahnya abadi, tapi maksudnya apa? Stabil, Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau tidak banyak pamrih, batinnya stabil. Dia nyaman dengan hidupnya. Tan ono susah, tan ono seneng. Ya tidak susah, ya tidak senang. Kita setiap hari nambah variabel pamrih, maka berarti nambah 2 variabel. Kalau pamrihnya terpenuhi seneng, kalau pamrihnya tidak terpenuhi susah. Kita nambah keinginan kan juga nambah 2 variabel ini. Kalau keinginan terpenuhi seneng, keinginan tidak terpenuhi susah. Nah, sementara orang yang suwung pamrih tadi, tidak punya pamrih apa-apa, dia langgeng, stabil saja. Kenapa harus belajar? Ya memang saya wajib belajar. Belajar urusan saya, paham tidak paham nanti kita pasrahkan pada Allah saja. Alhamdulillah kalau paham, wong ilmu itu rezeki. Kalau pahamnya 50%, alhamdulillah. Tidak paham juga tidak apa-apa. Wong ya memang amanat di bumi ini antara lain belajar. Itu langgeng. Jadi lebih stabil jiwanya. Jadi yang penting ikhtiar maksimal sudah saya lakukan, hasilnya apa monggo saja, efeknya apa monggo saja. Ini namanya langgeng. Ya memang manusia itu di antara amanatnya jadi khalifah, bekerja, saya sudah bekerja semampu saya, semaksimal saya, hasilnya apapun, tawakal, pasrah pada Allah. Jiwa kita lebih stabil. Itu yang disebut langgeng tan ono susah, tan ono seneng. Jadi hidup yang nyaman. Tidak naik turun. Nah, akhirnya terakhir adalah kalau 1, 2, 3 kita jalani, puncaknya adalah anteng, manteng, sugeng, jeneng. Anteng itu tenang, manteng itu fokus, sugeng itu selamat, sejahtera, jeneng itu artinya nama. Tapi maksudnya apa? Tuntas amanat kita. Jadi sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Allah. Jadi anteng, manteng, sugeng, jeneng. Hidup kita akan tenang, fokus, selamat, sejahtera, dan puas kita dalam hidup ini. Karena tuntas, maksimal yang harus kita lakukan. Nah, ini sebenarnya perjalanan batin khas kebatinan Jawa. Jadi diawali dari kepasrahan, penerimaan, kemudian menyingkirkan pamrih-pamrih, kemudian hidup secara stabil ketika lepas dari segala pamrih, pada akhirnya kita lebih tenang, lebih fokus, lebih nyaman hidup kita, sugeng dan puas. Karena kita jalani hidup kita dengan mantap. Nah, ini yang dijalani oleh Raden Mas Sosrokartono. Beliau ini bahkan meninggalkan kebangsawanannya, meninggalkan segala fasilitas yang mungkin bisa diraih demi sesama. Tapi hidupnya justru stabil sampai akhir. Nah, ini falsafah hidup yang diambil oleh beliau. Nah, ini yang tadi saya sebut. Beliau itu sering juga disebut dokter alif. Karena beliau, kalau meditasi, beliau itu menghadap kaligrafi. Jadi beliau itu punya beberapa kaligrafi yang tulisan huruf alif. Ada 3 kaligrafi yang beliau miliki.
yaitu ya ada alif yang warnanya hitam, dasarnya putih. Yang kedua huruf alif warnanya putih, dasarnya biru muda. Yang ketiga huruf alif warnanya putih, dasarnya warna merah. Jadi nanti warna-warna ini ada maknanya juga. Kalau warna putih maknanya cahaya, kesucian. Warna hitam maknanya kesatuan, karena semua warna kalau bersatu kan terus jadi hitam. Warna biru maknanya kedamaian, ketenangan. Warna merah bermakna kreativitas, daya hidup, keberanian. Ini jadi beliau itu terkenal kalau meditasi ya beliau duduk saja di depan kaligrafi beliau. Jadi merenung di depan gambar kaligrafi beliau itu bisa berjam-jam kalau beliau sudah diam di hadapan kaligrafinya. Cara untuk meraih mindful versi Raden Mas Sosrokartono seperti itu. Beliau menghadap kaligrafi bertuliskan alif. Nah, ini makna-makna kaligrafi yang alif tadi. Huruf alif itu yang pertama-tama menurut Raden Mas Sosrokartono, alif itu simbolnya Allah sekaligus simbolnya ana. Kata-kata Allah itu ya diawali alif, kata-kata ana juga diawali alif. Ana itu saya. Jadi aku yang kecil dan Allah yang besar itu sama-sama pakai huruf alif. Ini kalau pakai teorinya Iqbal kan ego kecil dan ego besar. Simbolnya sama-sama pakai alif. Jadi simbol Allah sekaligus ana. Jadi kalau beliau sedang menatap huruf alif itu sebenarnya sedang merenungi ana, aku sekaligus ego besar yang berhubungan dengan aku yaitu Allah. Dan simbol kesatuan Tuhan dan hamba. Simbol kasunyatan. Jadi kasunyatan itu ya fakta hidup, kenyataan hidup. Jadi hidup ini kenyataannya seperti apa kan berarti ya itu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian juga simbol ketegaan, kelurusan, kemurnian. Karena memang alif sendiri kan simbolnya tegak, lurus. Dan terakhir alif itu kalau dibaca oleh Raden Mas Sosrokartono, dia membaca huruf alif itu semua dari Allah, atas pertolongannya Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi melihat apa saja, memahami apa saja, beliau selalu membayangkan huruf alif. Karena begitu terbayang huruf alif, beliau membacanya semua dari Allah, atas pertolongan Allah, dan akan kembali pada Allah. Kajian kita ini juga begitu, hidup kita ini juga begitu. Apapun aktivitas, kerja, tindakan, rencana, perbuatan, apapun yang kita lakukan, semua dari Allah, atas pertolongannya Allah, dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini meditasi gaya beliau, Raden Mas Panji Sosrokartono. Makanya beliau dikenal sebagai Dokter Alif. Karena beliau punya filosofi alif yang luar biasa. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ajaran yang lain dari beliau. Ini menarik juga. Di hampir semua ajaran spiritual catur murti ini ada. Kemarin di Raden yang pakai ajaran Suryo Mentaram kita kan juga kenal catur murti. Ternyata beliau Sosrokartono juga punya catur murti. 4 penjelmaan. Catur murti itu akan lahir, ini semacam insan kamilnya, ketika berpadu 4 hal. Pikiran yang benar, perasaan yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan yang benar. Jadi kalau dalam hidup kita 4 hal ini sinkron, itulah insan kamil. Pikiran kita benar, rasa kita juga benar. Ada loh kadang-kadang pikiran kita benar, tapi perasaan kita enggak. Menurut pikiran kita yang benar ini, tapi perasaan kita enggak enak itu, enak yang sana loh, enak. Nah, itu berarti enggak nyambung.
Tapi kalau sudah pikiran setuju, perasaan juga setuju, yang kita omongkan juga sinkron, yang kita lakukan juga begitu, itu yang disebut kamil, sempurna. Jadi ini namanya catur murti. Kalau di wayang ini yang bisa melakukan ini hanya Prabu Krisna. Kalau yang Krishna yang mampu 4 ini. Pandawa aja belum mampu sampai menggabungkan 4 ini. Karena dalam hidup kita itu banyak sekali inkonsistensi. Ya kayak saya ini ngomongnya kayak gini jangan dianggap wah Pak Faiz mesti sehari-harinya kayak sama aja Bapak Ibu wong ini cuma kita juga belajar bareng-bareng ini kan nggak selevel itu apalagi selevel Raden Mas Sosrokartono ini kita belajar bersama-sama. Tapi kalau bisa menuju ke sana luar biasa kita bisa menjelma jadi insan yang kamil. Ini 4 penjelmaan namanya catur murti. Tirakatnya adalah mari kita bersihkan beberapa hal ini. Yang pertama kebencian, yang kedua keserakahan, yang ketiga iri hati, yang keempat fitnah, yang kelima kebodohan. Ya, kalau yang terakhir ini kita yuk belajar terus, jangan berhenti. Karena semakin berkurang ilmu, semakin kita sulit menggabungkan 4 hal ini. Nambah ilmu banyak, semakin mudah menggabungkan 4 hal ini. Karena semakin banyak ilmu, semakin terbuka kesadaran. Semakin terbuka kesadaran, semakin mudah mengarahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, jadi ini nasihat selanjutnya dari Raden Mas Sosrokartono. Nah, satu lagi terkenal dari beliau namanya ilmu kantong bolong. Ini yang punya kantong bolong kalau di wayang itu Petro. Kantong bolong itu apa? Ayo punya kantong, enggak apa-apa, tapi yang berlubang. Karena kantong yang enggak berlubang itu kan biasanya ya kita pakai untuk menyimpan uang kita, menyimpan barang kita, harta kita. Ayo kita lubangi kantong kita. Berarti apa? Jangan pelit-pelit. Biar saja kantong kita berlubang. Biar banyak yang bisa merasakan manfaat dari kepemilikan kita. Kata Raden Mas Sosrokartono, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah waduk kantong. Yang ono isi lumuntur marang sesami. Menolong sesama, tidak berpikir waktu, tidak memikirkan perut, tidak mikir kantong. Pokoknya ada isinya yo, berbagi ke sesama. Jadi ini kesediaan untuk menolong tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan, tanpa kecuali. Bahkan tanpa memperhitungkan, lah terus bagian saya apa? Nah ini ilmu kantong bolong namanya. Kalau kita punya kantong bolong kan ada resiko kita nggak dapat apa-apa, ya sudah lolos saja untuk orang lain semua. Nah ini yang mungkin kita agak berat ini menerapkan ilmu kantong bolong ini. Sedekah ndak eman-eman, berbagi ndak pakai dihitung. Kita kan kadang-kadang ngitungnya tidak hanya sekarang, bisa jadi lah untuk besok-besok saya apa, lah untuk tahun depan saya apa, lah untuk anak cucuku besok apa, mikirnya sampai jauh. Nah kalau ilmu kantong bolongnya Raden Mas Sosrokartono ini, ndak usah dipikir itu. Jadi kita bagi ke sesama apa saja yang kita miliki. Ada tujuannya, tidak sekedar berbagi. Ini sebenarnya bagian dari tirakat. Bagian dari kita mendidik diri. Kalau bahasa tasawufnya bagian dari riyadoh kita. Latihan mengalahkan ego. Latihan menaklukkan kepentingan diri. Ini kalau Bapak Ibu mungkin banyak belajar tentang spiritualitas, itu kan sebenarnya yang paling sulit kan ini. Jadi menaklukkan ego, kita ngitung-ngitung kepentingan kita, keinginan kita. Lah besok saya masih perlu ini, tahun depan saya masih ingin itu, dan lain sebagainya. Nah ini ya kalau bahasanya Kanuragan ini semacam aji-aji, ini semacam kesaktian. Jadi Bapak Ibu boleh belajar ilmu ini nanti sampai tataran berapa lah. Paling tidak kantongnya jangan 100% buntu lah. Dilubangi sedikit-sedikit kantong bolongnya itu. Jadi kalau
beliau Sosrokartono ini sudah lubang full, jadi beliau sama sekali nggak mikir untuk dirinya ya. Bapak Ibu mungkin mulai sedikit-sedikit dulu lah latihan kantong bolongnya. Nanti semoga bisa sampai puncak. Sudah tidak berpikir tentang dirinya lagi. Ini bagian dari Digdaya Tampa Aji tadi. Puncaknya kesaktian ketika justru sudah tidak lagi berpikir dirinya. Sudah tidak ada yang tersisa untuk dirinya. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu ya sebenarnya masih banyak bisa kita bahas tentang beliau ini, tapi paling tidak siang hari ini kita kenal salah satu tokoh besar yang jarang dibahas orang. Kita lebih akrab dengan Ibu Kita Kartini, padahal wawasan-wawasan Ibu Kita Kartini banyak disuplai dari beliau ini, yang punya pikiran-pikiran cerdas, karena beliau gelarnya juga sama orang Eropa digelari si jenius dari timur. Baik, monggo. Saya kira itu mungkin masih ada waktu sedikit untuk kita dialog, Mas Abu, monggo. Oke, makasih Mas Faiz selalu memberikan satu insight yang fresh gitu ya. Betul, sering dengar nama Sosrokartono dan tahu Ibu Kita Kartini gitu ya, tetapi justru saya sering dengar lagunya Sujiwo Tejo tuh yang tentang Sugih Tanpa Bondo itu tahu dari sini juga gitu ya, tahu itu ternyata dari Sosrokartono juga. Luar biasa. Makasih Mas Faiz, dan tadi ngelihat visi misi dan ngelihat pemikirannya dan kesadarannya tuh kan luar biasa gitu. Mungkin kalau di tasawuf mungkin sekelas-sekelasnya Rumi kali ya, sekelas-kelas Tabriz gitu ya yang dahsyat gitu. Nah, tadi menggelitik sih Mas Faiz, mungkin ini agak keluar dari Sosrokartono ini, cuman ada statement Mas Faiz bilang bahwa Sunuk Hurgronya itu ada sesuatu yang dalam tanda petik nggak cocok gitu ya, dan ya mungkin apa yang bisa disampaikan atau dari apa yang diketahui gitu ya tentang apa sih yang menjadi ketidakcocokan antara Sosrokartono sama Sunuk Hurgronya ini apa sih gitu, karena kita tahu juga bahwa di situ kan ada dalam tanda petik membawa agama itu, Islam itu menjadi justru malah jadi hanya syariat gitu ya, justru malah hanya menjadi sesuatu hal yang ritual gitu. Nah, apa nih, karena saya yakin Sosrokartono ini kan tasawuf banget gitu. Nah, mungkin ada kaitannya nggak sama berantem-berantem antara syariat dan hakikat gitulah kira-kira Mas Faiz, monggo. Baik. Konflik antara Raden Mas Sosrokartono dan Sunuk Hurgronya di Belanda, karena beliau kan guru besarnya di sana saat itu, Sunuk itu, dan Raden Mas Sosrokartono ini sebenarnya mahasiswanya saja di sana saat itu. Jadi, dan masih belum sampai pada titik ini saat itu. Raden Mas Sosrokartono masih anak muda yang juga suka seneng-seneng, yang difavoritkan banyak mahasiswa saat itu, disenangi banyak orang saat itu. Nah, cuma pikiran-pikirannya memang sering berbeda dengan Sunuk Hurgronya. Kalau Sunuk Hurgronya kan memang makanya oleh Belanda dikirim ke Aceh, itu yang lebih aspek syariatnya, ritualnya, fokusnya. Pikiran-pikirannya Raden Mas Sosrokartono kan dia memang membawa budaya Jawa yang agak batin. Kemudian juga bagi seorang Sunuk itu, Raden Mas Sosrokartono ini ya mahasiswa, anaknya orang kaya yang bisanya seneng-seneng saja, tidak mungkin bisa lulus. Jadi dia kesini ya karena orang tuanya saja, kekayaannya saja, persepsinya gitu. Sampai terkenal, Sunuk itu pernah menyatakan, selama saya jadi direktur di sini, tidak mungkin Sosrokartono ini bisa jadi doktor pokoknya. Nah, ini jadi Raden Mas Sosrokartono sering mengalami semacam diskriminasi semacam itu, ya, dianggap orang timur. Bahkan saat beliau sadar ternyata saya itu punya agak kemampuan batin, wong yo minum gelas air putih yang saya kasih doa sebentar bisa menyembuhkan. Saya harus memperdalam ini. Beliau itu sempat ke Perancis untuk belajar psikometri, yang jenis-jenis psikologi pengobatan itu. Tapi ditolak di Perancis karena dianggap orang timur. Dia tidak boleh daftar, bolehnya ya hanya belajar mendengarkan saja, tidak boleh ambil gelar. Jadi masih ada stigma-stigma begitu saat itu. Nah, termasuk ya dengan Sunuk ini, karena bagi Sunuk, kan saya bilang tadi dia orang pertama, Sosrokartono orang pertama yang belajar di sana. Ini mungkin dianggapnya ini dia belajar ke sini ya karena kebaikannya Belanda saja dan hartanya orang tuanya, kedudukannya orang tuanya.
apalagi terus populer, terkenal, itu mungkin ada rasa pokoknya dia ini jangan sampai jadi dokter kalau saya masih direktur di sini. Dan memang akhirnya tidak lulus memang Raden Mas Sosrokartono ini saat itu karena banyak diincar tadi. Jadi ceritanya begitu. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih. Mungkin Ibu dan Bapak kalaupun ada yang mau memberikan komentar, pertanyaan, silahkan ya, mau lewat chat boleh, raise hand boleh. Oke, ini ada beberapa lagi Mas Faiz yang saya highlight bahwa tadi kan bicara bahwa kantong bolong gitu ya, dimana wah Raden Mas Sosrokartono ini luar biasa gitu ya. Nah ini sejalan dengan kalau kita sering dengar dengan altruism gitu ya. Kadang gini loh Mas Faiz, ketika kita mau nolong apa dan lain-lain, tapi kadang-kadang juga bisa melupakan diri juga bahwa dalam tanda petik kitanya yang jadi dalam tanda petik repot juga gitu lah kira-kira gitu ya. Nolong lah apa dan lain-lain, tapi jadi sakit misalkan, jadi ya over lah dalam tanda petik. Nah dalam pandangan falsafah Jawa gitu ya, penyeimbang antara betul kita keluar baik, tetapi juga kan ke dalam juga harus ada keseimbangan gitulah kira-kira. Gimana tuh Mas Faiz? Oke, jadi ajaran-ajarannya Raden Mas Sosrokartono itu memang tipikal kalau di Islam itu tasawuf Hmm. yang sampai di level menafikan ego. Jadi apa sih aku dan siapa sih aku itu jadi basicnya. Jadi aku hilang enggak apa-apa. Jadi aku tenggelam dalam Tuhan enggak apa-apa. Yang penting kehadiranku ini manfaat saja buat sesama, itu saja. Bahkan aku menderita juga enggak masalah. Ya kalau di Barat ini coraknya agak altruistik memang. Jadi mengorbankan diri untuk sesama sampai level yang agak ekstrim. Jadi memang gaya mistik level tertentu memang seperti ini. Dalam rangka memang justru suluknya, kan ada itu para sufi yang suluknya menjauh dari dunia. Jadi menghindari interaksi karena khawatir tergoda. Nah kalau Raden Mas Sosrokartono suluknya dibalik, justru melibatkan diri, mempersembahkan dirinya sepenuhnya untuk lingkungan sekelilingnya, dunianya. Sementara nasibnya sendiri dipasrahkan 100% kepada Tuhan. Jadi kebahagiaannya sendiri itu dia ngukurnya hanya kalau pakai bahasa agama ridhonya Tuhan. Jadi dia pasrahkan seperti apa nanti aku pasrahkan sepenuhnya padamu ya Allah. Ini mungkin Bapak Ibu harus dipahami kalau dalam tasawuf ini beliau ini makomnya namanya makom tajrid. Kalau orang sudah makom tajrid, cara berpikirnya memang begitu. Dan kita tidak bisa niru sampai kita ada di makom yang sama. Kalau kita ini makomnya masih makom asbab. Makom asbab itu masih harus ada kalkulasi logis sebab akibat. Jadi orang yang di makom asbab tidak boleh pakai gaya orang di makom tajrid. Nanti kacau balau. Jadi Bapak Ibu boleh beramal baik tapi ya harus mikir dirinya, kesehatannya dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Kita makomnya masih makom asbab. Kita makomnya masih makom orang biasa yang harus menghitung kalkulasi-kalkulasi. Nah, kalau dalam tasawuf pun dilarang orang yang asbab ini gayanya kayak tajrid. Wah, jadi Bapak Ibu enggak boleh setelah ini, wah saya pengen kayak Sosrokartono, hartanya tak bagi semua ke orang lain. Nah, itu namanya bunuh diri namanya. Kita belum nyampe ke sana. Jangan so-soan ya Mas Faiz. Ya, jadi ada tahapan yang harus dilalui. Ya Raden Mas Sosrokartono juga enggak tiba-tiba sampai di terminal itu. Ya beliau seneng-seneng juga zaman mudanya, beliau juga asik kerja jadi wartawan, asik kerja jadi penerjemah PBB dan lain sebagainya. Sampai nanti dia ketemu di babak final hidupnya di makom tajrid tadi, sampai sudahlah Allah saja. Jadi aku mengurusi yang lain sepenuhnya, diriku biar dipenuhi, diurusi Allah saja. Nah ini untuk memahaminya biar lebih mudah Bapak Ibu. Jadi kita ya ada di makom kita, berpikirnya versi kita. Baik. Saya kira itu Mas Abu untuk memahaminya. Atur nuhun Mas Faiz, pokoknya jangan ikut-ikutan ya, yang penting tahu kapasitas gitu ya Mas Faiz ya. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, ini masih ada beberapa tapi ini Ibu Neni sudah raise hand. Ibu Neni mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Faiz. Menarik sekali ini tingkat kejawen tinggi ya.
nggak gampang mempraktekannya. Tapi tadi Iya. ada yang saya juga masih belum ngeh banget. Kalau betul-betul semua itu diperuntukkan sepenuhnya kepada sesama. Jadi hablum minannasnya dijaga sekali. eh, Sedangkan untuk dirinya sendiri pasrah penuh kepada yang maha kuasa. Itu bukan main. Tapi tadi ada langgeng tan ono susah lan apa nggih tan ono seneng. Tan Jadi nggak ono ada susah, seneng. nggak ada Iya. seneng. Kok kayaknya hidupnya nggak enak juga ya Mas ya, kalau kalau nggak ada susah. Oke, kalau menafikan susah mungkin itu salah satu pelarian, tapi seneng tuh ada salah satu apa ya, reward kan. Iya. Bahwa kita melakukan sesuatu kita seneng, ada kebahagiaan yang otomatis juga ke atas juga. Ini gimana itu Hmm. kira-kira Iya. Mas? Masih. Oke, Jadi, makasih Bu Neni. Keren, pertanyaannya keren. eh, Monggo Mas Faiz. terima kasih Bu Nani. Jadi yang dimaksud langgeng tan ono susah tan ono seneng itu mungkin mudahnya begini. Jiwa kita itu stabil. Segala jenis kesenangan dan kesusahan tidak lagi bisa mengguncangnya. Tidak lagi bisa mempengaruhi kita. Itu yang dimaksud langgeng tan ono susah tan ono seneng. Kesenangan tidak akan bisa memalingkan kayak tadi. Hidupku untuk masyarakat. Itu tidak gara-gara sedih terus, mosok balasannya masyarakat begini. Gak sudah sih, itu namanya tidak begitu. Tan ono susah tan ono seneng sudah tidak ada lagi apa pengaruh kegembiraan, pengaruh kesedihan terhadap kebaikan yang selama ini aku lakukan. Jadi ini konteksnya perbuatan baiknya itu sudah stabil, batin kita sudah stabil luar biasa sehingga tidak lagi terpengaruh oleh kesenangan dan kesedihan. Itu yang dimaksud tan ono susah tan ono seneng. Sudah senang ya biasa saja, susah ya biasa saja, tetap jalan dengan baik itu. Jadi gara-gara seneng kok tidak kemudian jadi ekstase, excited, kemudian jadi malah enggak karu-karuan, atau gara-gara sedih, gara-gara susah terus berkurang banyak, enggak. Stabil saja terus. Jadi saya barusan ada membaca cerita seorang sufi itu, yang ketika istrinya meninggal, itu malah beliau ini semacam kalau sekarang itu menyanyikan lagu-lagu sholawatan yang ceria itu. Nah, itu ditanya sama tetangganya, loh, sampean ini gimana istrinya meninggal kok kelihatannya seneng? Loh, bagaimana aku tidak merayakan kebebasan orang yang sedang bertemu kekasihnya misalnya. Itu cara membacanya tidak sederhana seperti yang kita lihat. Kita membacanya kesedihan, dia membacanya itu kebebasan bagi dia. Dia sekarang bahagia ketemu kekasihnya, maka aku rayakan. Nah, jadi kelanggengan itu berarti apa? Kemantapan diri yang tidak terpengaruh oleh senang dan susah. Sudah, itu yang disebut tan ono susah, tan ono senang. Jadi kesenangan dan kesedihan itu disikapi biasa saja. Jadi dapat rezeki, alhamdulillah. Tidak dapat juga tidak apa-apa. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Nah, ini cara berpikirnya Raden Mas Sosrokartono. Makanya beliau itu banyak pahitnya sebenarnya setelah mencapai puncak ini. Dia hidupnya kan, beliau tidak punya anak, tidak punya istri, sepenuhnya hidupnya dipersembahkan pada masyarakat. Sampai beliau, saya bilang tadi, tidak bisa jalan di terakhir-terakhir. Bapak Ibu kalau mencari gambar beliau ketika sudah berumur, ya sebagian besar pakai tongkat. Karena beliau sudah kesulitan berjalan. Terakhir-terakhir malah sama sekali tidak bisa berdiri. Gitu ya. Jadi, tapi ya tidak kelihatan sedih. Jadi kalau di crop gambarnya misalnya ini pakai tongkat tapi wajahnya selalu ceria. Masih kelihatan ganteng, masih kelihatan berseri. Kenapa? Langgeng, sudah stabil. Kesenangan dan kesedihan tidak menggoncangkan lagi. Beda kalau kita kan, kalau tidak senang merengut, kalau senang baru wajahnya berseri. Tapi kalau beliau tidak. Jadi stabil saja. Saya kira itu memahaminya Bu Nani. Oke, ada satu sedikit tambahan dari Bu Neni. Apakah pasrah sama dengan sepiing pandum lan sakmadia katanya, Mas Faiz? Oke, jadi pasrah itu menyerahkan hasil pada yang kuasa. Jadi
Kalau sepi ing pandum itu berarti tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau di pasrah ini lebih kalau dalam agama mirip tawakal. Diberi apa saja monggo oleh Allah. Yang penting sudah saya lakukan. Saya sudah belajar, nanti nilainya berapapun, yes monggo lah. Yang ini yang paling saya mampu, ya ini sudah. Nah, ini namanya pasrah. Jadi menerima dan pasrah. Jadi kayak di agama itu konsepnya lebih dekat ke tawakal. Jadi kalau sudah berikhtiar, saatnya tawakal. Nah, tawakal ini namanya pasrah. Tidak sekedar tidak mengharapkan apa-apa. Jadi kalau tidak mengharapkan apa-apa kan memang tidak mikir. Tapi diberi apapun silahkan saja. Allah yang memberi. Nah itu lebih ke situ cara memahami. Oke, Saya kira itu. terima kasih Mas Faiz. Ini dari Pak Iwan. Dalam buku pernah disebutkan bahwa di papan tulisnya RMP Sosro Kartono ada tulisan alif, aum santi, panta rei, kai ouden mene, kala ayon. Nah, Iya. itu apa ya maksud atau esensi makna tulisan tersebut? Silakan, Mas Faiz. Jadi alif, aum santi, pantarai itu kalau dalam bahasa Jawa namanya kasunyatan. Kebenaran puncak yang tidak terbantahkan. Jadi di level ini sebenarnya semua agama-agama ketemu. Hanya saja sebutannya beda-beda sesuai budayanya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu belajar teosofi itu kan kebenaran itu di level esoteris dia bertemu. Esoteris itu dimensi batinnya. Sementara di level eksoteris, di level lahiriahnya, ya karena mengikuti wadah budayanya masing-masing, dia jadi banyak, jadi beragam. Nah, yang direnungi oleh Raden Mas Sosro Kartono itu ya puncaknya level esoteris ini. Yang dalam budaya tertentu, misalnya di India, dalam tradisi Hinduisme, jadi Om Santi, nanti ada Pantarai, bahasa Yunaninya, Kaodin, Kaya, Ayon, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya puncak spiritualitas kasunyatan hidup. Yang kalau dalam Islam ya ketemunya ya puncaknya spiritualitas itu ya Allah. Dia yang meliputi segala sesuatu. Nah, kalau di Jawa disebut kasunyatan. Kalau di Kapitayan bulan lalu itu disebut suwung. Jadi disebut Kapitayan, Sang Hyang Toyo. Jadi kenapa itu semua dikumpulkan? Itu semua adalah hakikat yang puncak dalam spiritualitas tadi yang sebenarnya beda nama karena beda budaya saja, tapi yang dimaksud adalah esensi yang sama. Nah, berarti memang fokus meditasinya beliau itu ke arah sana. Jadi tidak sekedar ke formalitas agamanya, tapi ke sisi spiritualitasnya yang dalam. Yang itu hakikatnya bertaut, bertemu banyak. Jadi itu ya maksudnya tulisan-tulisan yang ada juga di papan tulisnya Raden Mas Sosro Kartono. Kira itu Mas Abu. Makasih. Mungkin ini terakhir dari Pak Agus Sujono. Kebatinan Sosro Kartono ternyata sangat luhur yang memberikan seluruh hidupnya buat sesama. Tetapi, mengapa sekarang dianggap musyrik atau syirik oleh kaum agamawan? Nah, ini menarik. Silakan, Mas Faiz. Ini mungkin saya luruskan ya Pak Agus, dianggap musyrik atau syirik oleh kaum agamawan tertentu. Jadi ada memang agamawan tertentu dengan cara berpikir tertentu, biasanya agak formalistik. Formalistik itu terlalu kuat memegangi formalitas ideologinya, ajarannya, atau teksnya. Sehingga menganggap semua yang di luar itu keliru. Jadi kayak tadi saya sebut, spiritualitas level tinggi itu ketika masuk ke ranah nyata, ya dia dibungkus oleh budayanya masing-masing. Nah, ini banyak orang yang berhenti di level bungkus-bungkusnya ini. Ya tentu saja kalau level bungkusnya beda-beda. Jadi kita yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang Yahudi, ada yang Jawa Kapitayan, ada yang macam-macam. Kalau dilihat bungkus nama, bungkus budayanya, mungkin ritualnya, ini ya beda-beda.
ketika hanya melihat level ini, ya tentu saja menganggapnya aku benar, sana salah. Makanya terus menganggap, ini beda denganku, maka terus dianggap salah. Padahal kalau masuk lebih dalam, yang disampaikan oleh Raden Mas Sosrokartono tadi akan lebih mudah. Misalnya kita ingin nyari dalilnya pasti banyak. Bagaimana kita harus berbuat baik pada sesama. Nyari hadisnya pasti banyak juga. Yang saya jelaskan tadi, Sugih Tampo Bondo dan seterusnya, sampai di akhir bagaimana kita anteng tenang. Kalau tenang ini saya ganti mutmainnah, ya mestinya setuju. Teksnya mungkin cocok. Kalau ya kan, jadi kalau pasrah tadi saya ganti tawakal, mungkin setuju. Jadi itu yang saya sebut formalismenya, formalitas bungkusnya. Padahal maknanya yang dalam sebenarnya sama. Jadi mengapa kok banyak yang nganggap ini beda atau sesuatu yang bertolak belakang? Karena mungkin lebih melihat bungkusnya, wadahnya, mungkin wadah bahasanya atau wadah budayanya. Hakikatnya sebenarnya ya bertaut, bersatu sebenarnya, maknanya sama. Yang sini pakai istilah pasrah, yang sini pakai istilah tawakal, yang sini pakai istilah anteng, kalau di sini pakai istilah mutmainnah. Sebenarnya yang dimaksud ya sama. Nah, cuma karena mungkin terlalu kaku dan berhenti di formalitasnya, akhirnya masuknya kurang dalam, sehingga melihat yang beda ini sebagai bertentangan dan konflik. Padahal ketika masuk ke dalam, lebih dalam, ternyata yang dimaksud sama. Saya kira itu mungkin duduk persoalannya Pak Agus. Oke, terima kasih. Jadi ya itu ya, kaum agamawan juga tertentu gitu ya, karena pasti punya perspektif dan ya itu ya. Kadang kekakuan datang dari apa ya, istilah gitu ya Mas Wahid. Dari istilahnya gitu, bahasa dan seterusnya, dan saya rasa itu sesuatu hal yang ya perennial kali ya, kalau disebut perennial tuh panjang. Akan selalu ada yang beda pendapat, ya enggak masalah itu dunia. Oke, makasih Mas Faiz. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Faiz. Alhamdulillah, hatur nuhun. Wah, siang hari ini kita dapat insight yang saya rasa betul banyak sekali ya tokoh-tokoh yang sebenarnya, ya kan kalau kita bicara tentang psychological atau tasawuf atau apa kan kita ngambilnya biasanya jauh gitu ya. Ternyata di putra Nusantara lah gitu ya, kira-kira yang asli dari kita juga ternyata wah pandangannya dalam banget gitu. Mungkin terakhir sedikit aja Mas Faiz, seperti biasa final statement untuk episode 13 kita, monggo silakan. Baik Bapak Ibu, siang hari ini kita belajar tentang Raden Mas Panji Sosrokartono. Paling tidak menyadarkan kita betapa kita juga punya tradisi spiritual yang sangat tinggi. Tidak hanya sangat jauh di masa lalu, tapi belakangan saja, ini kan era-era kemerdekaan kemarin, kita juga punya tokoh selevel Raden Mas Sosrokartono ini. Kita kaji siang hari ini, semoga bisa sedikit-sedikit ditularkan pada generasi kita yang akan datang. Karena tema-tema semacam ini saya tidak tahu, jarang muncul. Anak-anak kita hari ini sekarang mungkin lebih hype bahas stoikisme, bahas yang itu, tapi sebenarnya kita punya khazanah yang luar biasa, tidak kalah hebat dari wacana-wacana dari luar, dari barat, dari timur dan lain sebagainya. Kita juga sedahsyat ini temanya. Kita punya tokoh-tokoh besar yang gagasannya ternyata sangat luhur, sekaligus sangat rasional, sangat masuk akal, terstruktur dengan bagus, dengan baik. Kita kemarin belajar mindfulness dari banyak tokoh, ternyata beliau punya gaya strategi mindfulness pakai huruf alif misalnya. Itu bagi saya satu perspektif baru yang penting kita renungi. Nah, semoga paling tidak siang hari ini kita sadar untuk belajar terus. Paling tidak belajar dalam rangka sedikit-sedikit seperti tadi ya, sesuai makom kita. Kita hidupkan kejayaan, ketinggian budaya kita. Di budaya kita masing-masing, mari jadi pelaku budaya, pakai istilahnya Raden Mas Sosrokartono tadi ya, yang bares, yang deles, yang sejati, yang tidak malu-malu, yang mau menjalankannya dengan serius dan mau mendalaminya, yang sejati. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, semoga kita bisa belajar terus untuk selanjutnya.
Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, terima kasih banyak, dan betul saya setuju dengan final statement tadi bahwa ya kita harus benar-benar mengembangkan ini, juga menularkan, mengenalkan juga bahwa banyak gitu mutiara-mutiara yang ada tidak jauh dari kita gitu. Ibu dan Bapak, terima kasih juga atas kebersamaannya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan mungkin kita akan ada schedule nanti berikutnya, insya Allah nanti kita akan rencanakan kembali. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.